Kalian ingat nggak berapa waktu yang lalu TV One itu dibully habis-habisan karena nulis berita tanpa dasar? TV One memang beda. Lo lihat dari judulnya, stay atau goodbye. Aduh. Seumur-umur saya ikuti sepak bola, baru kali ini ada pelatih timnas Indonesia, pelatih asing pula bilang harap menurunkan ekspektasi. Bagaimana mungkin? Nggak percaya diri dari awal ya. Jadi menurunkan. AFF ekspektasi kita juara wajar nggak? Wajar lah. Wajar ASEAN gitu loh. Kok disuruh turunin? Jangan ekspektasi tinggi ya. Ya ampun. Pelatih itu tingkatin kualitas timnas, bukan ngurus ekspektasi publik gitu. Kalau gitu kita... Gini Bang Toel, seperti menganggap Sintayong itu selalu kurang. Kenapa Bang? Terima kasih. Ingat gak waktu kalah sama Jepang di ruang ganti? Masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sintayong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu pandit yang lain. Kalau saya pandit football, itu pandit football yang lain yang ngomong miskin taktik. Karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktikalnya. Padahal 16 naturalisasi sudah didatangkan. Tentu udah jelas, siapapun akan dievaluasi. Tentu STY nanti untuk menghadapi Australia dengan Bahrain ada evaluasi juga. Pasti ada evaluasi. Bukan bahasa Exco ya. Kalau bahasa pengamat saya, menurut saya, kalau dia tahu malu dia mundur, atau Exco berani ambil keputusan. Berisiko mempertahankan. Silakan dengan Exco-nya. Siap. Tapi pasti ada evaluasi. Makanya evaluasi itu kan bahasa bagusnya Exco kan, Bang Gusti. Kalau Exco kan akan bahasanya kan evaluasi gitu loh. Tapi kita pengamat menangkap sebetulnya maknanya lebih dalam dari itu. Oh, maknanya lebih dalam daripada itu. Saya hanya mungkin pertanyaan begini, STY out menurut Anda ya? Ya dari kemarin pun udah bilang itu. Kalian ingat nggak berapa waktu yang lalu TV One itu dibully habis-habisan karena nulis berita tanpa dasar? Nah, mereka bikin narasi seperti ini judulnya ya. JIJS kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan kepada timnas Indonesia. Jadi narasinya seolah-olah di timnas ada perpecahan gitu. Nah, setelah Coach Nova membuat bantahan ya atas berita itu, berita ini akhirnya viral dan dikritik di mana-mana, diulas di mana-mana. Sampai akun si penulis beritanya itu juga dicari dan hilang. Nah, tapi kalau hari ini kalian ketik berita ini ya, muncul di Google kan, kalau kalian klik, simsalabim, beritanya hilang, tidak ditemukan. Artinya berita ini udah dihapus oleh pihak TV One. Ini artinya TV One kan mau mendengar publik kan, mau sampai mereka hapus berita yang ini. Jadi kalau aku kasih saran ya buat TV One, stoplah mengundang orang ini. Ya TV One kayaknya selalu undang orang ini terus ya kalau bikin acara bahas sepak bola Indonesia, selalu diundang. Padahal timnas sudah menang 2-0 pun lawan Arab Saudi. Orang ini tetap minta Sintayong dipecat. Cobalah. Jadi kalau kalian bisa hapus berita ini ya karena dikritik publik, aku juga yakin kalian bisa hapus orang ini dari list narasumber untuk acara jurnalistik kalian. Salam Di Matteo. TV One memang beda. Lo lihat dari judulnya, stay atau goodbye. Aduh, lebih parahnya lagi apa coba? Lo lihat narasumbernya nih, Bung Akmal dan Bung Toel. Aduh. Dan mereka semua itu ngelawan Pak Sumarji. Ya kita bakal tahu lah isinya apa. Hujatan untuk Sintayong. Kayaknya mereka berdua ini kalau misalkan nggak menghujat Sintayong ya, nggak makan. Serius. Ini diadu lagi. Pak Sumarji sama Bung Toel. Aduh, ya udah jelas isinya cacian Toel sama Sintayong. Kalian berdua itu udah ngasih apa sih sama timnas sampai sebenci itunya? Belum lagi nih Bung Akmal bilang Sintayong hoki. Bung. Duh, kali ini gua nggak setuju sama lo. Coba menurut kalian gimana nih? Coba komen di kolom komentar. TV One buat berita hoax soal perpecahan timnas Indonesia. Langsung diklarifikasi Coach Nova. TV One belum lama ini telah membuat berita hoax soal perpecahan di timnas Indonesia. Semua bermula dari JIJS yang melakukan meeting dengan pemain tanpa ada satupun staf pelatih sebelum laga lawan Saudi. Dari kejadian itu, TV One membuat berita bahwa tak adanya staf pelatih dalam meeting tersebut dianggap bahwa pemain sudah mulai tidak percaya kepada STY. Coach Nova Arianto pun langsung memberikan klarifikasi di postingan Instagram TV One. Dia bilang bahwa pertemuan pemain itu tak hanya ide dari JIJS, namun juga ada permintaan dari STY. Coach Nova juga menulis bahwa semua orang harus berpikir positif agar sepak bola Indonesia lebih baik. TV One cuma Kak Putri Viola. Luar biasa Putri Viola. Thank you banget Putri Viola sudah hadir malam hari ini. Kita kasih pertanyaan yang maut-maut ke Putri Viola nanti. ampun. Oke, siap. Kalau yang ini populer juga atau enggak nih Andro? Ini sangat populer, tapi boleh kamera di zoom. Kita lihat kaosnya. Witan, oke, boleh sambil berdiri dong. Wah, ini kan enak nih. Tanda tangan siapa itu Bang? Ini berbeda hasilnya dengan yang
AFF 2024 ya. Ini SEA Games ketika Indonesia sesudah berapa puluh tahun, 31 tahun ya, kembali mendapat medali emas SEA Games. Ini dia 5-2 dengan, saya nggak usah sebutkan, kaos berbicara sendiri. Tanda tangan ini. Tanda tangan siapa, Mohon maaf Bung? ya, Bung Egy. Iya. Ini bukan megang-megang ya. Ini tanda tangan. Tanda tangan. Intinya salam damai Natal lah. Ini kan. Harusnya tanda tangan STY dong, Mbak. Harusnya tanda tangan STY dong. Oh, belum berhasil bawa juara. Ya? Belum berhasil ya? Tapi artinya kalau sudah pakai kaos, t-shirt yang ada tanda tangannya Coach Indra Safri, artinya lebih setuju ke Coach Indra Safri daripada ke Coach STY. Apa gimana? Iya, lebih setuju ke Coach Indra Safri sama Coach STY. Apa gimana? Ini kalau Putri setuju juga. Udah langsung ditembak aja ya, Bung. Sabar. Ditahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola kita yang luar biasa. Selamat malam, salam sepak bola. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manggilnya jadi Ustaz kan Bung Akmal. Ayat-ayat bisa keluar malam hari ini. Kami juga menghadirkan ada Bung Gusti Randa, mantan Exco PSSI. Selamat malam, Bung. Selamat malam semuanya, selamat malam mahasiswa. Luar biasa. Kirain hidup mahasiswa gitu ya. Gusti Randa. Terima kasih. Tapi boleh kita ke Bung Tommy Welly. Karena kami wawancaranya intensif dengan Bung Tommy Welly ketika AFF ini. Bahkan bisa dikatakan narasi yang Bung Toel lontarkan pedas, keras untuk Sintayong. Ini sesuai ekspektasi, sesuai dengan penilaian Bung Toel terhadap hasil kemarin kita kandas di AFF? Bukan ekspektasi kali, tapi prediksi. Karena kan sejak awal, ini panjang kalau mau cerita. Historisnya AFF, Asian level sepak bola Asia Tenggara, Indonesia tuh udah nggak usah ditanya target atau apapun, juara. Founder AFF itu salah satunya Pak Cardono, mantan ketua umum PSSI. Sejak tahun 96 kita sudah 6 kali final. Pak Agum, zaman Pak Agum 3 kali itu 2000, 2002, 2004. Zaman Pak Nurdin sekali. Zaman 2000 berapa? Habis 2010, 2016. Berarti itu Pak Edi Rahmayadi. Lalu 2020. Sekarang ketika di zaman Ketua Umum Erick Thohir, yang menurut saya Saya sebenarnya hanya menengahi saja, hanya ambil kesimpulan saja, karena sebenarnya juga ini sudah di penghujung acara. Tapi melihat begitu banyak catatan dari Bung Toel, begitu banyak catatan dari Bung Akmal, kemudian juga tadi Bang Ege, ya sepertinya memang harus ada evaluasi terhadap pelatih ini, Coach Sintayong. Jangan-jangan memang kitanya, PSSI-nya, federasinya juga membuat Coach Sintayong ini begitu nyaman. Jangan-jangan Bung Toel menyediakan semua pemain yang siapa disebut disediakan, walaupun ternyata ketika kemudian nggak dipakai, itu yang mau saya katakan. Jadi semuanya siapa yang diminta sumber dayanya dipenuhi, tapi ternyata kemudian ketika ada di pertandingan ternyata baru ketahuan, wah kok di luar atau di bawah ekspektasi saya gitu. Jangan-jangan kemudian ini yang membuat terlalu nyaman, terlalu memberikan fasilitas dan sebagainya, tapi memang sudah waktunya dievaluasi. Dan ada satu hal lagi mungkin yang dievaluasi bukan hanya soal pelatihnya, tapi juga sebenarnya bagaimana kemudian PSSI ini membuat atau federasi ini membuat target ke depannya. Mana yang menjadi prioritas, mana yang akan menjadi sasaran antara, mana yang kemudian menjadi ujung. Terima kasih Bung Viola, Bung Toel, terima kasih Bung